Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini setelah kita selesai mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, kita akan melanjutkan materinya, yaitu Daulah Umayyah. Namun sebelumnya, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya mari kita simak beberapa slide berikut ini. Tujuan pembelajaran pada kali ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Latar belakang berdirinya Daulah Umayyah: setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan karena terbunuh, maka berakhirlah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Namun ternyata tidak semua kaum muslimin mau membaiat, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, jika para pembunuh Utsman tidak diadili. Akan tetapi bagi Ali, mengadili para pembunuh Utsman bukan hal yang mudah karena dilakukan oleh banyak orang. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan menjadikan momentum perpecahan di kalangan umat Islam, antara lain kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, kelompok Aisyah binti Abu Bakar, dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Akibat perpecahan tersebut, maka terjadilah konflik antar umat Islam, yaitu perselisihan yang akhirnya mengarah pada konfrontasi antar Aisyah, Zubair, Thalhah dengan kelompok Ali bin Abi Thalib. Hal ini terjadi karena hasutan tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Sabah, dengan pernyataan yang sifatnya provokatif. Ia mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair, anak angkat Aisyah, merupakan orang yang berhak menduduki jabatan khalifah. Konflik ini bisa diatasi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perselisihan berikutnya antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan karena adanya keinginan kuat Muawiyah untuk menuntut keadilan atas wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Tahkim Daumatul Jandal, yaitu perundingan mengenai kepemimpinan umat Islam antara pihak Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada intrik politik dari pihak Muawiyah berkaitan hasil kesepakatan, yaitu secara sepihak mengangkat Muawiyah atau Gubernur Syam untuk menjadi khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib. Beberapa tahun setelah tahkim, Khalifah Ali terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Sebagai penggantinya dipilih putranya Hasan bin Ali sebagai khalifah. Namun berkat kecerdikan Muawiyah, akhirnya setelah memangku jabatan selama kurang lebih 3 bulan, karena tidak mampu menghadapi tekanan, akhirnya Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan 3 syarat. Yang pertama, Muawiyah harus memberi jaminan keselamatan kepada Hasan dan keluarganya. Yang kedua, Muawiyah harus menjaga keselamatan dan nama baik Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang terakhir, setelah Muawiyah wafat, penentuan khalifah harus diserahkan kepada musyawarah kaum muslimin. Setelah mencapai kesepakatan dan Muawiyah menerima syarat tersebut, maka Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Khalifah Daulah Umayyah. Peristiwa penyerahan jabatan itu disebut dengan peristiwa Amul Jamaah atau Tahun Persatuan yang terjadi pada Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Peristiwa tersebut mengukuhkan Muawiyah sebagai khalifah dan menandai berdirinya dinasti Daulah Umayyah. Kemudian Muawiyah memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus atau Suriah. Daulah Umayyah berkuasa selama 90 tahun, dari tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Selama berkuasa, Daulah Umayyah terdapat 14 khalifah.
Setelah dipimpin Muawiyah, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan, yaitu dari sistem demokrasi menjadi sistem monarki atau kerajaan. Ciri-ciri sistem monarki atau kerajaan yaitu raja adalah penguasa tunggal yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat. Raja memiliki hak penuh untuk menentukan dan melaksanakan suatu ketetapan hukum sesuai dengan kemauan sendiri. Rakyat berfungsi sebagai pembantu raja yang harus dimuliakan. Raja dimakmurkan dan dicukupi semua kebutuhannya. Semua pendapat dan keinginan rakyat hampir tidak pernah diberi kesempatan untuk mengungkapkan. Terjadi pengangkatan putra mahkota atau secara turun-temurun. Berikut ini adalah nama-nama Khalifah Daulah Umayyah yang berkuasa. Adapun tokoh-tokoh yang berhasil dalam membangun dan mengembangkan sosial budaya pada masa Daulah Umayyah ialah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Walid bin Abdul Malik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Nah, demikian adalah sejarah singkat mengenai berdirinya Daulah Umayyah. Nah, untuk tugas kalian, coba tuliskan pengertian sistem pemerintahan demokrasi dan sistem pemerintahan kerajaan monarki. Kemudian perbedaannya apa antara sistem pemerintahan demokrasi dan kerajaan. Kalian tulis di buku tugas kalian. Sekian dari saya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.